Halo kaum makers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru 2024, yang mana film ini menceritakan tentang seorang pria miskin yang difitnah hingga dipenjara 14 tahun. Namun setelah keluar dari penjara, dirinya mendadak jadi orang yang paling kaya raya di negaranya karena tanpa sengaja menemukan harta karun yang sangat berlimpah di pulau terpencil. Lalu apa yang akan dilakukan si pria miskin ini setelah kaya raya? Apakah dirinya akan... Oke, kita simak aja alur ceritanya. Cerita berlatar pada tahun 1815 dengan memperlihatkan seorang kru kapal bernama Edmond Dantes yang berhasil menyelamatkan seorang wanita bernama Angel yang terombang-ambing di laut akibat kapalnya terbakar. Setelah membawa Angel ke kapalnya, kapten kapal yang bernama Danglars menemukan dan mengambil surat dari Angel, di mana surat itu ternyata berasal dari Napoleon, mantan kaisar Prancis. Keesokan harinya Angel meminta surat itu kembali, tetapi Danglars menolak. Lalu Angel pun memperingatkan bahwa Danglars telah mengambil keputusan yang salah. Setelah kapal itu berlabuh, Angel pun menemui Edmond dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tak lama kemudian Edmond dan Danglars dipanggil oleh pemilik kapal bernama Morel. Lalu Danglars yang kesal kepada Edmond pun melaporkan bahwa Edmond telah menyelamatkan seorang wanita tanpa izin. Namun Morel justru malah memecat Danglars setelah mengetahui bahwa Angel adalah kenalannya. Menerima kenyataan itu, Danglars pun merasa kesal dan langsung pergi. Sementara Edmond kini dirinya diangkat menjadi kapten baru menggantikan Danglars yang baru saja dipecat. Tentunya kenyataan itu membuat Edmond benar-benar sangat merasa bahagia dan langsung memberitahukan kabar bahagia itu kepada pacarnya yang bernama Mercedes. Sehingga Mercedes pun sangat merasa senang dan mereka pun langsung empludan di kandang kuda. Setelah puas empludan, Edmond pun segera pulang dan memberitahukan berita baik ini kepada sang ayah. Mendengar itu, ayah Edmond pun sangat merasa bangga, namun dirinya juga mengingatkan Edmond untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga Morcerf yang telah membantu membiayai pendidikannya di sekolah pelayaran. Saat makan bersama di halaman rumah, Edmond pun mengumumkan bahwa dirinya baru saja diangkat sebagai kapten kapal. Mengetahui itu, keluarga Morcerf yang hadir pun mengucapkan selamat kepadanya. Bravo au capitaine. Beberapa hari kemudian Edmond pun melangsungkan pernikahannya dengan Mercedes yang merupakan bagian dari keluarga Morcerf. Dan berkat posisinya sebagai kapten kapal, status Edmond kini tidak lagi dipandang rendah. Namun di tengah acara pernikahan mereka, tiba-tiba pengawal kerajaan datang dan menangkap Edmond. Melihat itu, salah satu anggota keluarga Morcerf yang bernama Fernand pun mencoba menanyakan alasan penangkapan itu. Akan tetapi pengawal kerajaan tidak memberitahu alasannya dan hanya diperintahkan untuk membawa Edmond. Kemudian Edmond pun dibawa ke kantor kejaksaan. Lalu seorang jaksa yang bernama Villefort pun mengungkapkan tuduhan terhadap Edmond, yaitu kepemilikan surat bertanda tangan Napoleon yang saat itu dianggap sebagai penjahat karena telah kehilangan tahtanya. De Napoléon. Et ça, voyez-vous, c'est un crime. Ketika Fernand bertemu dengan Villefort, jaksa itu bersedia membebaskan Edmond jika Fernand bersedia menjadi penjaminnya. Namun Fernand yang diam-diam mencintai Mercedes tidak ingin Edmond bebas karena hal itu akan memungkinkannya untuk menikahi Mercedes. Kemudian Fernand pun menambahkan tuduhan Danglars terhadap Edmond sebagai pengkhianat yang dianggap sebagai agen dari mantan kaisar Napoleon untuk memperberat hukuman Edmond. Oleh karena itu akhirnya Edmond pun dikirim ke penjara neraka yang ada di pulau terpencil. Sementara itu Fernand memberitahu Mercedes bahwa dirinya tidak bisa membantu Edmond keluar dari penjara. 4 tahun berlalu sejak Edmond ditahan di sebuah penjara terpencil di tengah laut. Terlihat kini keadaannya benar-benar sangat menyedihkan seperti Tom Hanks di film Castaway, di mana tubuhnya semakin kurus, rambutnya panjang serta brewokan. Dan tiada yang menguatkan Edmond untuk tetap bertahan di penjara terkutuk itu selain rasa cintanya yang teramat besar kepada Mercedes.
Suatu hari Edmund yang berada di selnya mendengar suara seseorang menggali di dekatnya. Dan saat mencoba mencari sumber suara tersebut, dirinya melihat seorang pria muncul dari balik dinding. Kemudian Edmund pun memohon kepada pria itu untuk membantunya melarikan. Tetapi belum juga puas mengobrol, mereka terpaksa harus berpisah karena penjaga datang. Setelah itu Edmund pun berusaha untuk mencongkel batu di dinding sel berhari-hari untuk menemui si pria tersebut. Dan ketika berhasil membongkar dinding sel, Edmund pun mengikuti jalan itu dan akhirnya dirinya sampai di sel pria tersebut yang bernama Eb Faria, di mana Faria mengaku kalau dirinya telah menggali lubang menuju sel Edmund selama 12 tahun. Kemudian mereka berdua pun sepakat bekerja sama untuk menggali lebih jauh lagi untuk kabur. Semenjak bertemu dengan Faria, keadaan Edmund pun menjadi ceria dan punya tujuan tidak seperti sebelumnya. Di mana malam demi malam Edmund dan Faria pun menggali dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan oleh penjaga. Dan setiap harinya setelah menggali, Faria pun mengajarkan kepada Edmund berbagai macam ilmu pengetahuan, diantaranya sejarah, filsafat, dan matematika. Suatu malam Faria membagikan sebuah rahasia kepada Edmund yang mana dirinya bercerita bahwa sekitar 700 tahun yang lalu pada masa perang salib pertama, sekelompok satria yang disebut Templar berkomitmen untuk melindungi makam Kristus. Meskipun kelompok mereka kecil, tetapi keyakinan mereka yang kuat membuat mereka memenangkan banyak pertempuran dan berhasil mengumpulkan harta yang sangat banyak. Namun pada tahun 1307 Raja Prancis yang bernama Philip memerintahkan penangkapan terhadap para kesatria Templar untuk merebut kekayaan mereka. Meskipun demikian, namun harta Templar tidak pernah ditemukan. Karena harta dan kekuatan mereka, banyak orang yang mengkhianati para Templar dan membocorkan tempat persembunyian mereka. Akibatnya para kesatria itu dihukum mati satu persatu dan akhirnya hanya tersisa satu kesatria yang masih hidup bernama Kardinal Spada yang menjadi penjaga terakhir dari kekayaan besar Templar yang hilang. Di mana menjelang akhir hidupnya, Spada pun bersembunyi di sebuah pulau bernama Monte Cristo dan sempat melatih seseorang untuk meneruskan misinya menjaga harta rahasia Templar. Dan ternyata orang tersebut adalah Eb Faria sendiri. Kemudian Faria pun memberitahukan bahwa kini separuh harta itu milik Edmund. Namun jika nanti mereka berhasil keluar dari penjara neraka ini, maka Edmund harus menggunakan harta itu untuk kebaikan. Selama 10 tahun Faria dan Edmund terus menggali untuk kabur. Suatu hari akhirnya mereka menemukan tanda berupa tetesan air yang rasanya asin. Tentunya hal tersebut membuat mereka sangat merasa bahagia karena itu menandakan bahwa sebentar lagi mereka akan sampai ke laut sehingga bisa kabur. Namun tiba-tiba saja tanah yang ada di atas mereka runtuh menimpa Faria. Kemudian Edmund pun berusaha menyelamatkan Faria dengan membawanya kembali ke sel. Tetapi luka-luka Faria sangat parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Faria yang sangat menyayangi Edmund memberitahu di mana lokasi harta Templar berada, yakni di Pulau Monte Cristo. Setelah itu Faria pun meninggal, membuat Edmund sangat merasa sedih karena selama ini dirinya sudah menganggap Faria sebagai guru sekaligus ayah. Ketika penjaga datang untuk memberikan makanan, dirinya tidak mendengar suara dari sel Faria. Kemudian dirinya pun memeriksa dan menemukan bahwa Faria telah meninggal. Lalu si penjaga itu pun membungkus tubuh Faria dalam sebuah karung. Setelah penjaga pergi, Edmund pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menggantikan dirinya dalam karung tersebut dan memindahkan jasad Faria ke selnya. Saat penjaga memeriksa sel Edmund, dirinya merasa terkejut ketika menemukan jasad Faria ada di sana. Melihat itu, si penjaga pun langsung berteriak memperingatkan bahwa yang ada di dalam karung itu bukan Faria melainkan Edmund yang mencoba kabur. Tetapi dua penjaga yang sudah membawa karung itu tidak mendengar dan telah melemparnya ke laut. Lalu saat itu Edmund pun segera keluar dari karung dan berenang sepanjang hari untuk mencapai daratan.
Setelah 14 tahun mendekam di penjara neraka, akhirnya Edmond pun sampai di daratan, lalu dirinya pun bergegas menuju ke rumah keluarga Morozov untuk bertemu ayahnya. Namun sesampainya di sana, rumah itu tampak sepi. Kemudian seorang pelayan datang dan menanyakan tujuan dari Edmond. Edmond mengatakan bahwa dirinya hendak bertemu dengan ayahnya. Si wanita itu menyampaikan kalau ayah Edmond telah meninggal karena kesedihan mendalam atas kabar matinya Edmond di dalam penjara. Mengetahui itu, Edmond pun ngegebeg rewas karena ternyata dirinya sudah dikabarkan mati. Lalu Edmond pun menanyakan kekasihnya Mercedes. Si wanita itu mengatakan bahwa setelah Edmond di penjara, Mercedes menikah dengan Fernand, yang mana mereka sudah mempunyai seorang anak dan pindah ke Paris. Mendengar itu, Edmond pun bagai disambar petir di siang hari, di mana hatinya benar-benar sangat hancur karena kini dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kemudian saat itu Edmond pun pergi ke pelabuhan dan menggunakan kapal yang ada di sana menuju Pulau Monte Cristo untuk mengambil harta karun Templar yang pernah disebutkan oleh Faria. Et vite, la mer de Ligure. Setelah berlayar selama beberapa hari, akhirnya dirinya sampai di Pulau Monte Cristo. Kemudian dirinya pun berjalan mengikuti petunjuk Faria hingga dirinya sampai di sebuah gua dan menemukan jurang. Lalu Edmond pun menjatuhkan obor yang dibawanya dan dirinya melihat bahwa di bawah sana terdapat harta karun yang sangat berlimpah yang tidak akan habis 12 turunan. 1 tahun kemudian Edmond kembali ke Marseille menemui salah satu kru kapal yang masih setia bernama Gaspar dengan memberinya hadiah sebuah berlian. Dan saat itu Edmond menyamar sebagai pendeta yang dikirim oleh Edmond sendiri untuk menyampaikan pesan terakhir Edmond sebelum dirinya mati. Di mana tujuan Edmond menyamar seperti ini yakni untuk mengetahui kebusukan Fernand dan Danglars. Gaspar mengungkapkan bahwa Danglars dan Fernand telah bersekongkol untuk menjebak Edmond karena Danglars ingin menggantikan Edmond sebagai kapten, sementara Fernand ingin menikahi Mercedes. Mengetahui itu Edmond yang menyamar pun kekerut emosi. Setelah itu Edmond pun pergi ke rumah Angel dan menemukannya sedang sakit. Ketika mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah Edmond, orang yang pernah menyelamatkan hidupnya, Angel pun mengatakan bahwa dirinya hampir saja membalaskan dendam Edmond terhadap sang jaksa. Namun saat menyelinap ke rumah jaksa tersebut, Angel mendapati jaksa itu sedang mengubur seorang bayi. Melihat hal itu, Angel membatalkan niatnya dan memilih menyelamatkan bayi tersebut. Kemudian Angel memberitahu Edmond bahwa bayi itu sekarang berada di panti asuhan karena Angel sudah terlalu sakit untuk merawatnya. Mengetahui itu lalu Edmond pun pergi ke panti asuhan tersebut dan mengajak anak itu yang bernama Andrea untuk ikut dengannya, dengan tujuan mau mendidiknya untuk membalas dendam kepada pria yang telah menyakiti mereka, di mana Edmond akan balas dendam kepada Danglars dan Fernand, sementara Andrea kepada ayahnya yaitu Villefort yang sudah menguburnya hidup-hidup. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. 5 tahun kemudian Edmond yang kini dikenal sebagai Count of Monte Cristo menghadiri sebuah acara kehormatan di mana para bangsawan memberi penghormatan kepada Fernand atas jasanya dalam perang untuk Prancis. Dan saat pulang Edmond menyewa beberapa orang untuk menjebak Albert putra Fernand, di mana salah satu orang sewaan Edmond mencuri lencana milik ayah Albert dan memancing Albert untuk mengejar pencuri tersebut. Yang mana ketika tiba di tempat yang gelap dan sepi, kelompok itu menyerang Albert. Namun Edmond muncul berpura-pura membantu Albert melawan para penyerang, padahal Edmond telah mengatur semuanya agar Albert percaya bahwa dirinya adalah penyelamatnya. Beberapa hari kemudian Albert dan Fernand mendatangi rumah Edmond yang menyamar sebagai Count of Monte Cristo untuk mengembalikan pistol milik Monte. Saat menyerahkan pistol, Albert mengucapkan terima kasih kepada Monte atas pertolongannya malam itu dan dirinya tidak tahu harus dengan apa membalasnya. Monte mengatakan bahwa Albert jangan berlebihan karena tolong-menolong itu sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang punya rasa kemanusiaan. Dan Monte juga menyarankan agar Albert menyimpan pistol itu sebagai kenang-kenangan, tetapi Albert menolaknya.
Setelah berlatih menembak, Fernand harus menghadiri rapat dewan sementara Albert tetap di rumah Monte untuk belajar darinya. Saat Edmond mengantar Fernand ke depan di sana, Albert mendengar suara seorang wanita menyanyikan lagu yang sangat merdu. Karena penasaran, Albert pun mencari suara itu dan akhirnya dirinya melihat seorang wanita sedang bernyanyi sambil memetik gitar, dan wanita itu bernama Heidi membuat Albert sangat terpesona dengan kecantikannya. Lalu tiba-tiba saat itu Monte datang. Ketika mereka keluar dari ruangan, Albert meminta maaf kepada Monte atas sikapnya yang kurang sopan. Edmond menjelaskan bahwa Heidi adalah anak angkatnya yang dirinya selamatkan setelah suku Flach menjualnya karena orang tuanya telah meninggal. Mendengar bahwa Heidi adalah anak angkat Monte, Albert pun meminta izin untuk berkenalan dengannya. Dan saat Heidi lewat, Edmond pun memanggilnya dan mengenalkannya kepada Albert. Dan di sini Albert tidak tahu kalau semua ini sebenarnya bagian dari skenario yang dirancang oleh Edmond sebagai bagian dari rencana besar balas dendamnya. Selain itu, Edmond juga telah melatih Andrea untuk menyamar sebagai seorang pangeran dengan tujuan agar Andrea bisa balas dendam kepada ayahnya yang sudah membuangnya. Sementara Heidi dimaksudkan untuk menuntut balas dendam kepada Fernand yang telah membunuh ayahnya. Pada akhir pekan, Edmond dan Andrea pergi menemui Fernand serta Villefort yang merupakan ayah Andrea dan juga Danglars yang dulu menjebloskan Edmond ke penjara. Mereka semua kemudian pergi berburu di hutan, dan ketika Danglars menembak seekor rusa, dirinya memberikan pisau buatan Cibatu kepada Monte untuk membunuh rusa itu. Namun Monte menolak karena dirinya hanya akan membunuh untuk membela diri. Saat mereka pulang berburu, Fernand pun memperkenalkan istrinya Mercedes kepada Monte. Namun Mercedes seakan-akan mengenali Monte dari tatapan matanya hingga dirinya pun tidak puguh rarasaan. Namun untungnya Mercedes bisa mengendalikan dirinya, kemudian mengucapkan terima kasih atas pertolongan Monte kepada Albert malam itu. Susah sekali menyebutkan Albert lidah kampungan seperti saya ini mah. Mes terreurs sont folles. Suatu malam Monte mengundang Villefort, Danglars, dan Fernand untuk makan malam di salah satu rumahnya. Ketika mereka tiba di sana, istri Danglars yang bernama Victoria yang dulu pernah menjadi simpanannya Villefort merasa terkejut karena rumah itu mengingatkan dirinya kepada kenangan buruk saat dulu tinggal di sana bersama Villefort. Selama makan malam, Monte menceritakan bahwa semenjak membeli rumah itu dirinya sering mendengar suara-suara aneh. Bahkan Monte mengaku bahwa suatu malam dirinya pernah diperlihatkan dengan seorang wanita yang melahirkan di rumah tersebut. Namun bayi itu dikubur oleh pria yang merupakan selingkuhannya wanita tersebut karena dianggap sebagai anak dari hubungan terlarang mereka. Mendengar cerita Monte, Victoria sangat terkejut karena kenangan masa lalunya terasa terungkap kembali. Namun Villefort berusaha tetap tenang untuk menyembunyikan masa lalunya. Seul depuis si longtemps, il pleurait. Je vous disais bien que tout ça n'était qu'une fable. Kemudian Monte pun membawa mereka ke sebuah makam untuk memperlihatkan sebuah kotak yang pernah dilihatnya itu. Yang mana saat kotak itu dibuka ternyata hanya berisi kain, dan banyak orang merasa terhibur dengan pertunjukan Monte. Namun Villefort dan Victoria tampak tegang. Keesokan harinya Victoria yang merasa cemas mendatangi Villefort untuk membahas kejadian malam tadi karena dirinya merasa jika rahasia mereka terbongkar. Namun Villefort berusaha menenangkannya dan berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya Monte Cristo, disebabkan dirinya juga merasa ada maksud tersembunyi di balik cerita yang Monte sampaikan. Lalu saat itu Villefort pun mengunjungi seorang bangsawan Inggris bernama Halifax yang merupakan musuh bebuyutan Monte, berharap mendapatkan informasi mengenai siapa sebenarnya Monte Cristo itu. Namun Villefort tidak tahu kalau sebenarnya Halifax ini adalah Edmond yang sedang menyamar. Sungguh Edmond ini merencanakan balas dendamnya sungguh matang sekali. Be careful, Monsieur le Procureur. Setelah itu Edmond menginstruksikan Andrea untuk mendekati anak perempuan Danglars dan Heidi untuk lebih dekat dengan Albert agar menumbuhkan ketertarikan Albert. Setelah pesta ulang tahun anak Danglars diadakan di rumahnya, Mercedes meminta Monte untuk menemaninya berjalan beberapa langkah. Saat berjalan bersama di sini, Mercedes menjadi teringat kembali kepada Edmond, cinta sejatinya yang sudah dianggap mati. Vous mangerez bien quelque chose alors?
éternel que de partage du pain et du sel. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Keesokan harinya Edmond yang menyamar menjadi Halifax menerbitkan berita di koran miliknya bahwa salah satu kapal milik Danglars telah dicuri yang membuat saham perusahaan kapal milik Danglars jatuh. Namun Fernand datang dan menegaskan kalau berita tersebut tidak benar karena kapal Danglars masih ada di dermaga. Lalu Villefort dan Fernand pun merencanakan untuk membuat klarifikasi. Namun Danglars berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membeli kembali perusahaannya saat sahamnya sedang turun. Beberapa hari kemudian saham perusahaan kapal milik Danglars diperkirakan akan naik memberikan keuntungan besar. Namun untuk membeli kembali saham tersebut mereka membutuhkan dana sebesar 500 juta dolar. Kemudian mereka bertiga pun mendatangi Monte untuk meminjam uang, di mana Monte yang telah merancang semua ini pun dengan senang hati akan memberikan pinjaman sebesar 500 juta dolar kepada mereka. 500 juta dolar kalau sekarang dirupiahin berapa triliun itu. Par amitié, j'accepte vos garanties personnelles. Keesokan harinya setelah berhasil membeli kembali saham mereka, ketiganya membawa kasus berita pencurian kapal ke pengadilan untuk menuntut Halifax agar mendapatkan sanksi sekaligus membuktikan kepada publik bahwa perusahaan mereka tidak bermasalah, di mana hal ini diyakini akan memulihkan nilai saham mereka. Namun Edmond memiliki rencana lain, yang mana dirinya menemui Gaspar dalam penyamaran sebagai seorang pastor, di mana saat itu Edmond meminta Gaspar mengumpulkan tim untuk mencuri kapal Danglars pada hari yang sama dengan persidangan. Ketika sidang dimulai, jaksa meminta perwakilan dari Halifax maju untuk memberikan kesaksian. Setelah menunggu lama, tiba-tiba Andrea maju ke depan dan mengaku sebagai perwakilan Halifax, di mana Andrea dengan tegas menyatakan bahwa berita pencurian kapal Danglars benar adanya, bukan kebohongan. Selain itu, Andrea juga mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah seorang pangeran Italia, melainkan anak hasil hubungan terlarang dengan jaksa utama, yaitu Villefort. Tentunya pernyataan itu mengejutkan semua orang di ruang sidang, termasuk Villefort yang langsung meninggalkan ruang sidang. Karena situasi semakin tidak terkendali, sidang pun akhirnya dibubarkan oleh hakim. Namun Andrea yang telah dikuasai dendam terhadap ayahnya tidak lagi mengikuti arahan Edmond, yang mana dirinya mendatangi Villefort dan menusuk lehernya dengan pisau buatan cibatu Thea. Dan saat mencoba melarikan diri, Andrea ditembak oleh penjaga hingga dirinya pun meninggal, membuat Hedy sangat merasa sedih. Setelah Andrea dimakamkan, Hedy menyalahkan Edmond karena keinginannya untuk balas dendam telah menyebabkan kematian Andrea. Namun Edmond menegaskan bahwa Andrea sendiri yang bertanggung jawab karena menyimpang dari rencana dan membuat keputusan sendiri. Tak lama setelah itu Albert datang karena menerima surat dari Hedy yang memintanya untuk datang dan menjemputnya karena kekhawatirannya setelah kematian Andrea. Sans vous, ma vie est perdue. Namun saat mereka berusaha pergi, Monte muncul dan meminta Hedy untuk menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Lalu Hedy pun mengungkapkan bahwa ketika berusia 10 tahun dirinya melihat ayahnya tewas ditembak oleh seorang perwira Prancis dan kemudian dijual, di mana orang yang membunuh ayahnya itu ternyata adalah ayah Albert, yaitu Fernand. Mendengar itu Albert pun sangat marah karena dirinya telah terseret ke dalam permainan balas dendam Monte, dan sebelum pergi dirinya pun menantang Monte untuk duel maut besok. Aucune pitié. Et eux, en ont-ils eu pour Edmond Dantès pour les crimes de leur père? Malam harinya Mercedes datang menemui Monte dan mengakui bahwa selama ini dirinya tahu kalau Monte sebenarnya adalah Edmond, kekasih masa lalunya yang tidak akan membuatnya lupa. Namun dirinya berusaha menutupinya. Lalu saat itu Edmond pun menunjukkan surat yang telah dibuat oleh Fernand yang menyebabkan dirinya dikirim ke penjara neraka. Setelah membaca surat itu, Mercedes meminta Edmond untuk menghukum Fernand dan dirinya sebagai bagian dari balas dendamnya. Namun Mercedes memohon agar Edmond membiarkan Albert tetap hidup. Dan Edmond, si pria berhati emas, pun mengabulkan permintaan mantan kekasihnya itu. Mais maintenant, il faut nous dire adieu. Adieu, Mercedes. À 20 pas, à mon commandement.
Keesokan harinya saat duel itu berlangsung, Monte sengaja menembak ke dinding menolak membunuh Albert. Yang mana saat giliran Albert, dirinya pun menahan tembakannya dan akhirnya mereka pun berdamai. Kemudian Albert pun menemui Heidi. Melihat Albert masih hidup, Heidi pun mengucapkan terima kasih karena Monte telah memaafkan kekasihnya. Lalu Edmond pun menyuruh mereka untuk melarikan diri dan memulai kehidupan baru sebagai keluarga. Sementara itu Fernand yang sudah mengetahui siapa sebenarnya Monte, dirinya datang untuk berduel dengan Edmond. Dan ketika Fernand masuk dengan membawa pedang, Edmond juga sudah bersiap menunggunya. Dan mereka pun terlibat dalam pertarungan yang sangat mengemplotkan. Yang mana di tengah pertarungan itu Edmond berhasil melukai Fernand, namun saat pedang Fernand patah, Fernand berhasil melukai Edmond. Merasa hidupnya sudah tidak akan lama lagi, Edmond pun berjalan menuju danau dan dari belakang Fernand mendekatinya dengan pedang. Dan ketika Fernand kembali menyerang, Edmond berhasil menjatuhkannya. Namun lagi-lagi Edmond yang berhati emas tidak membunuh Fernand yang sudah mengambil kebahagiaan hidupnya, melainkan tetap membiarkannya hidup dan memaafkan kesalahannya. Di akhir cerita, Edmond menuliskan surat untuk Mercedes yang diselipkan di dalam Alkitab, sehingga ketika Mercedes masuk ke dalam gereja untuk berdoa, dirinya menemukan surat tersebut. Yang mana surat itu berisikan bahwa Edmond terpaksa harus pergi meninggalkan kota itu untuk selama-lamanya, karena dirinya tidak sanggup melihat wanita yang dicintainya hidup bersama orang lain. Meskipun begitu, namun dirinya akan tetap mencintai Mercedes sampai mati karena jatuh cinta itu hanya sekali dalam hidup. Yang mana dirinya juga mendoakan Mercedes agar hidup bahagia dengan Fernand. Dan untuk menghibur dirinya sendiri, Edmond sudah menyatukan Albert dan Heidi untuk merasakan manisnya cinta yang tidak pernah mereka alami. Kemudian surat itu ditutup dengan dua kata yang membuat Mercedes tersenyum. Tetaplah menunggu dan terus berharap, karena mungkin saja suatu nanti Tuhan akan menunggu mereka untuk dipertemukan kembali dalam keadaan yang berbeda. Tamat ending yang sungguh mengharukan, membahagiakan, tapi menyedihkan bagi Edmond. Halah. Waduh, ceritanya sungguh menyayat sekali, tapi sebenarnya lebih bagus yang film versi sebelumnya. Si dendamnya itu si Fernand itu mati kalau gak salah, terus si Edmond menikah dengan si Mercedes. Kan ada beberapa versi, ini yang versi terbarunya 2024, yang tahun berapa itu, tahun 78 atau berapa itu, yang versi ke-1, terus versi kedua tahun 1999 kalau gak salah. Sekarang 2024 diangkat lagi, tapi film Prancis sih ini. Tapi yang waktu tahun 90-an itu mah Hollywood yang mengangkat. Jadi memang petualangan sebenarnya kalau di serisin juga ini cerita dari novel pasti seru. Dari mulai si Edmond berlayar jadi awak kapal, kemudian dituduh, kemudian dipenjara, selama hidup di penjara, kemudian berpetualang mencari, pasti lama kan, gak langsung pasti ketemu, tentang Volo Monte Cristo itu. Berpetualang mencari harta karun peninggalan itu. Ya pokoknya sungguh pasti seru sih kalau di series menurut saya mah. Oke, akhirnya saja lah saya ngos-ngosan membacanya. Mohon maaf kalau agak sedikit tebal karena ya lumayan panjang juga skripnya. Ada saya mereka suka malam, jadi ya mau gimana lagi, siang nggak bisa karena bisik, jadi saya mereka malam. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.